Kasus ini pun menemui jalan buntu sampai 15 tahun kemudian. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau membahas satu kisah hilangnya orang secara misterius. Yang hilang itu seorang cewek guys. Ini diawali di bulan Februari tahun 2004. Jadi udah lama ya, udah 17 tahun yang lalu sih sebenarnya. Tapi yang bikin kisah ini istimewa, sampai sekarang kisah ini, kehilangan cewek ini masih diselidiki. Dan banyak beberapa hal yang janggal gitu ya, yang menyebabkan kisah ini menarik untuk diangkat. Saat itu tanggal 9 Februari tahun 2004 ada kecelakaan antara bis sama sedan. Setelah kecelakaan jebret itu si supir dari bis kan turun, ngelihat wah ini pasti cedera atau apa nih yang ngendarain mobil. Dia turun, dia lihat, gak taunya cewek guys. Cewek itu malah gak mau ditolong sama si supir bus itu. Dia bilang udah sana, nggak usah nolongin gua udah nelpon ke pihak berwenang, udah gua nelpon polisi, kamu pergi aja. Jadi supir bus kan digituin gitu, maksudnya disuruh pergi ya, akhirnya dia pergi gitu kan. Dan memang pada saat itu dia ngelihat cewek ini baik-baik aja, maksudnya nggak lecet nggak apa sebenarnya, cuman dia lihat yang rada aneh itu si cewek ini menggigil gitu. Dan memang pada saat itu sedang musim salju ya, bulan Februari di Amerika Serikat itu rupanya musim saljunya rada panjang ya. Jadi benar-benar sedang lebat-lebatnya turunan salju, dan kemungkinan kecelakaan ini disebabkan oleh jalanan licin gitu. Setelah itu kan si supir ini balik ya, dia meninggalkan lokasi kecelakaan, tapi supir bis ini masih tetap gak enak hati gitu. Maksudnya itu si cewek udah mobilnya kecelakaan, gak tahu bisa hidup lagi apa enggak. Dia khawatir si cewek nanti kedinginan atau gimana gitu, malah berbahaya kan. Hingga dia menghubungi polisi itu, dia ngelaporin ke polisi. Pak, itu saya baru kecelakaan di jalan Route 112 namanya. Route 112 New Hampshire Road gitu ya, jalan raya New Hampshire. Polisi terus langsung menuju ke tempat kejadian. Begitu sampai di tempat kejadian, ternyata laporan dari si supir bis ini berbeda dengan keadaan yang ada di lapangan. Memang benar di situ ada sebuah sedan warna biru ya, biru tua itu di pinggir jalan dengan kondisi mobilnya penyok di depan. Tapi yang bikin polisi bingung, di dalam mobil nggak ada siapa-siapa. Gak ada seorang cewek yang diceritakan oleh si supir ini. Setelah itu kan polisi nyelidiki ya, mereka melihat sekilas itu memang ada seperti botol-botol minuman keras di situ, tapi botol itu belum digunakan, jadi masih kesegel-segel. Pada penyelidikan awal kan polisi langsung melihat plat nomor dong, plat nomor dari mobil itu ini milik siapa, sampai akhirnya ditemukan bahwa mobil itu pemiliknya adalah seorang wanita yang bernama Maura Murray. Jadi siapa nih Maura Murray ini? Kita kembali dulu ya ke awal ini dari hasil penyelidikan polisi juga dan pengakuan keluarga dan teman-teman dari Maura Murray. Maura Murray ini dilahirkan pada tahun 1982 di Hanson, Massachusetts. Dia ini setelah lulus SMA ditawari untuk kerja atau untuk melanjutkan kuliah di akademi militer. Dia di akademi militer itu mengambil jurusan kimia. Saat itu si Maura ini memang rupanya kurang cocok ya dengan jurusan kimia itu, hingga hanya kuliah di situ selama 2 tahun. Kemudian Maura ini pindah ke Massachusetts. Jadi di Universitas Massachusetts dia mengambil jurusan sebagai perawat. Rupanya dia pengen jadi perawat. Rupanya Maura ini seorang gadis yang pinter ya,
akademisnya nilainya bagus-bagus dan dia juga berbakat dalam hal olahraga. Jadi dia seorang pelari jarak jauh gitu, larinya kuat banget guys. Polisi terus mengembangkan penyelidikan, mereka menanyai pihak keluarganya. Jadi si Maura ini cuma hidup sama bapaknya ya, ibunya itu udah lama meninggal. Maura juga mempunyai seorang kakak perempuan, jadi kakak sama bapaknya nih yang ditanya. Rupanya si kakak 4 hari sebelum kejadian pada tanggal 9 Februari itu mereka sempat berkomunikasi. Pada saat itu memang si kakak ini berkomunikasi melalui teleponan ya. Dia mengaku saat itu si kakak ini curhat kepada si Maura. Dia curhat bahwa suaminya ini adalah seorang yang kasar. Dia sering mengalami KDRT. Saat itu si Maura mendengarkan curhatan dari kakaknya, dia sampai menangis. Itu pengakuan dari si kakak. Kemudian pengakuan dari si bapaknya yang bernama Fred. Itu adalah pertemuan terakhirnya terjadi 2 hari sebelum tanggal 9 Februari. Waktu itu bapaknya mengunjungi tempat asrama dari Maura ini yang berada di Massachusetts. Bapaknya tahu bahwa si Maura ini butuh kendaraan ya. Dia berencana untuk beli mobil tapi duitnya nggak cukup. Hingga maksud dari bapaknya ini untuk mengunjungi asrama si Maura, dia menawarkan bantuan dana untuk membelikan mobil buat si Maura. Dan memang sebelum si Maura ini punya mobil, Maura ini mengendarai terus mobil bapaknya. Cuman sayangnya ya keesokan harinya, itu berarti 1 hari ya sebelum kejadian hilangnya si Maura ini, Maura mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil dari bapaknya. Maura yang merasa bersalah, dia laporkan ke bapaknya dan dia bilang akan bertanggung jawab dengan cara mengurus klaim asuransi buat penggantian kerusakan dari mobil bapaknya ini. Klaim asuransinya kalau berhasil diurus itu keluarnya emang lumayan, $8.000. Itu adalah saksi dari keluarga si Maura ya, hanya ada kakak dan bapaknya itu. Setelah mendapatkan keterangan dari pihak keluarga, memang itu tidak petunjuk yang tidak petunjuk yang terang gitu loh mengarah ke alasan kenapa si Maura ini hilang ya. Jadi polisi menyelidiki lagi ke asrama dari Maura ini. Di asrama itu ternyata sudah banyak barang-barang pakaian itu dari Maura yang terkemas secara rapih. Seolah-olah si Maura ini sudah merencanakan mau pergi jauh karena barang-barangnya udah dikemasin semua. Satu kamar di asramanya itu barangnya udah nggak ada, udah dikemas rapi. Lalu di kamarnya itu polisi menemukan komputer pribadi dari milik Maura ini. Mereka membuka dan mengecek gitu ya, history online segala macam. Mereka menemukan ternyata Maura ini sempat mencari-cari info tentang penginapan di New Hampshire. Jadi New Hampshire sama Massachusetts itu jaraknya lumayan, rada jauh gitu. Di situ tampak si Maura ini memesan beberapa kondominium di daerah New Hampshire ini. Cuman rupanya pesanan itu gagal karena emang udah pada penuh atau gimana. Terus Maura ini juga tampak memesan beberapa hotel di daerah sekitar New Hampshire itu. Tapi lagi-lagi di balasan dari percakapan antara Maura dan pemilik tempat itu ya rupanya gagal lagi gitu, mungkin karena penuh juga gitu. Kemudian di komputer pribadinya juga ditemukan si Maura ini ngirim email ke pacarnya. Saat itu bunyinya emailnya gini, I love you more Stud, I got your message but honestly I didn't feel like talking too much of anyone. I promise to call today. Tuh, love you Maura. Jadi kalau diterjemahkan kira-kira, aku mencintaimu, aku telah menerima pesanmu, tapi sejujurnya aku tidak ingin berbicara banyak dengan siapapun. Aku berjanji untuk menelpon hari ini. Aku mencintaimu Maura. Itu doang isi pesannya kepada pacarnya. Di situ juga ditemukan bahwa Maura ini ternyata telah mengirim message kepada dosennya, seorang profesor ya. Dia bilang
Untuk beberapa hari ke depan, mulai hari ini dia mengajukan cuti untuk tidak melanjutkan kuliah dulu gitu. Dia izin beberapa hari. Maura ini beralasan dia cuti karena mengalami kemalangan. Di keluarganya itu ada yang telah meninggal dunia. Saat itu pihak kampus atau pihak dosennya itu menyetujui cuti dari si Maura ini. Setelah itu polisi melanjutkan penyelidikannya dengan menanyai teman-teman dari Maura, kamar-kamar sebelah asramanya itu. Rupanya ada yang ngelihat bahwa Maura ini sempat keluar dari asrama mengendarai mobil jam 15.40. Terus itu aja sih informasi dari teman-temannya ya. Polisi langsung menyelidiki lagi tentang data-data perbankan apa segala macam itu kan ada ya. Jadi ternyata Maura itu pada hari itu tanggal 9 Februari itu setelah keluar dari kampus, dia pergi ke ATM untuk mengambil uang sebanyak $280. Lalu ada laporan lagi dari toko lokal sekitar kampus itu yang jualan minuman keras. Jadi rupanya pemiliknya sempat mengetahui bahwa si Maura ini berkunjung ke tokonya beli minuman-minuman keras yang cukup banyak. Ya rupanya kok, wah ini cewek berbakat, pinter, tapi kok minum-minuman keras gitu ya. Polisi lalu ini menyelidiki data kriminal, apakah si Maura ini pernah terlibat apa enggak. Ternyata 3 bulan yang lalu Maura ini sempat melakukan sedikit kenakalan gitu. Disebut kejahatan terlalu ringan ya. Jadi dia pesan makanan dengan membayar menggunakan kartu kredit palsu. Dan memang dia sempat tertangkap, saat itu sempat tertangkap, tapi dia saat itu tidak dipenjara karena kejahatannya terlalu ringan ya. Makanan berapa duit sih, paling 50.000 100.000 gitu kan kalau di Amerika itu. Makanya dia akhirnya karena berkelakuan baik juga terus dibebaskan, dan itu memang satu-satunya kenakalan dari si Maura ini. Polisi terus melanjutkan penyelidikan, cuman sayangnya udah nggak ada lagi orang yang bisa ditanya ya. Si sopir bus taunya cuman gitu doang, keluarganya juga gitu doang, pacarnya juga gitu doang. Dan itu berlangsung seberapa lama gitu, cukup lama gitu penyelidikan ini. Mereka gak menemukan titik terang alasan dari si Maura ini hilang gitu. Jadi akhirnya si polisi ini mengambil beberapa kesimpulan ya. Pertama, diperkirakan bahwa si Maura ini pada saat menunggu bantuan, dia tersesat di dalam hutan hingga kemudian hilang. Kemudian karena cuaca yang sangat dingin, bisa jadi dia akhirnya meninggal gitu karena kedinginan. Kemudian teori kedua, Maura ini kemungkinan diculik oleh seseorang, kemudian dibunuh, bisa jadi kan. Yang lebih masuk akal adalah justru teori yang ketiga yang rada aneh. Maura sengaja kabur, dia sengaja menghilang. Jadi memang segala sesuatunya sudah direncanakan ya, termasuk seperti mengemasi barang-barang yang ada di kamar asramanya tadi kan. Berarti dia merencanakan memang untuk pergi jauh. Makanya polisi menciptakan teori ketiga ini, Maura sengaja kabur. Tapi apa sebab si Maura ini kabur gitu loh? Si polisi kembali menanyai pihak keluarga dan pacar, apakah ada masalah di antara mereka. Ternyata memang gak ada masalah. Sama pacarnya hubungannya saat itu lagi mesra-mesranya gitu, baik-baik saja. Sama kakaknya juga baik-baik saja, sama bapaknya juga baik-baik saja. Jadi gak ada alasan untuk Maura ini untuk melarikan diri gitu, nggak ada. Polisi pun dalam kasus ini akhirnya menemui jalan buntu, tapi mereka nggak nyerah ya, tetap nyariin si Maura bahkan dalam skala besar-besaran. Mereka membuat selebaran-selebaran bagi siapapun yang berhasil memberikan informasi tentang keberadaan Maura, mereka akan diganjar hadiah sebanyak $75.000. Dan itu mereka lakukan penyebaran dari pamflet-pamflet ini sampai ke 3 bulan kemudian ada satu titik terang. Ada seorang kontraktor yang pada saat itu sedang bekerja di area tidak jauh dari tempat kecelakaan Maura. Dan dia melaporkan pada tanggal 9 Februari tahun 2004 itu ada seorang wanita sedang berlari pada malam hari
jam 7:15 sekitar itu. Cewek itu berlari di pinggir jalan dengan gak jelas arahnya kemana, tujuannya mau apa gitu. Cuman si kontraktor ini gak mau menanyain ya, kalau di sana kan rada luluh gua gitu, jadi dicuekin aja. Tapi laporan dari laki-laki ini kan tidak memberi petunjuk apapun. Bisa jadi memang itu si Maura, tapi bisa jadi itu kan bukan. Dan kalau itu memang Maura, terus apa gitu petunjuknya, udah gitu doang. Makanya polisi tetap menemukan jalan buntu dalam kasus Maura ini. Waktu berlalu dari tahun 2004 itu sampai 8 tahun kemudian, tahun 2012, ada satu petunjuk aneh ya, petunjuk unik gitu. Pada tanggal 9 Februari tahun 2012 itu, berarti tanggal 9 Februari itu kan kejadian si Maura hilang ya. Ada seorang akun YouTube yang bernama Mr. 112 Dirtbag. Jadi kalau dari 112 itu sama dengan nama jalan di mana si Maura kecelakaan. 112 Road, New Hampshire gitu. Nah, sedangkan dirtbag-nya ini itu bisa jadi disamakan dengan ada orang yang dimasukkan ke dalam kantong gitu loh. Jadi kalau dirtbag itu kan artinya karung yang berisi kotoran seperti itu. Dan hal ini ditanggapi serius oleh bapaknya dari Maura yang bernama Fred. Dia menganggap bahwa wah, ini mencurigakan, ini orang kemungkinan bahwa dia adalah pelakunya. Dan memang video itu hanya berlangsung atau diunggah di YouTube itu selama beberapa jam. Setelah itu video itu dihapus oleh pemiliknya lagi. Di video itu diperlihatkan seorang kakek parubaya ya, sekitar umur 50 tahunan. Dia melihat ke arah kamera, kemudian dia tertawa aneh seorang diri. Terus dia kan pakai kacamata ya. Dari kacamatanya itu mantul seperti gambar laptop gitu loh. Jadi dia kayak ngelihat ke laptop. Mungkin dia ngelihat ke ini ya, webcam yang ada di laptop ya, untuk merekam video itu, kemudian dia unggah. Setelah dia tertawa dengan cukup ngeri sih, ketawanya cukup aneh gitu, tiba-tiba dia berhenti tertawa, lalu disusul dengan tulisan Happy Anniversary atau selamat ulang tahun atau selamat merayakan. Maksudnya nih apa? Cuman kalau dari tanggal dan segala macamnya kayaknya orang ini mencurigakan sih kalau menurut gue, guys. Pada saat video ini diupload, meskipun hanya beberapa jam, video ini cukup mencurigakan. Dan ada seorang netizen itu yang sempat mengcopy ya, atau merekam video itu. Dan memang kemudian kan gak lama video itu dihapus. Si Fred ini, bapak dari Maura ini, sempat melaporkan video ini ke polisi. Sayangnya polisi tidak mau menindaklanjutin tentang video itu ya, apa hubungannya dengan si Maura. Mereka menganggap bahwa video itu cuman orang yang lagi cari sensasi doang gitu, cari perhatian. Jadi bukan pelakunya. Tapi kalau menurut gue ini mestinya polisi menyelidiki sih ya, hal terkecil apapun gitu kan, udah gak ada petunjuk lain gitu. Kalau memang ada petunjuk dikit itu ya selidiki aja, apa salahnya. Kasus ini pun menemui jalan buntu sampai 15 tahun kemudian, tahun 2019. Pada saat itu ya, pada saat kejadian tabrakan si Maura ini tahun 2004 itu ya, polisi sempat menanyai penduduk sekitar terdekat dari lokasi kejadian. Di situ memang ada sebuah rumah yang akan digeledah oleh polisi untuk dilihat, karena pada saat itu anjing pelacak mengarah ke rumah itu. Saat itu si pemilik rumah melarang polisi untuk masuk ke rumahnya, hingga polisi tidak dapat menggeledah rumah itu. Gua di sini rada bingung, guys. Maksudnya ini kan petugas hukum ya, mau menyelidiki satu kasus tapi ditolak sama pemilik rumah, dan si petugas hukum ini ngalah gitu, nggak berani nyelidiki karena ditolak.
Gua nggak ngerti di sini apakah sistem hukum Amerika begitu ya, masyarakat itu berhak menolak penyelidik hukum gitu. Gua kagak ngerti di sini. Dan memang akhirnya polisi tidak menyelidiki sampai tahun 2019 ya, 15 tahun kemudian kepemilikan dari rumah itu pun berganti orang. Polisi kembali menuju rumah itu untuk berusaha menggeledah lagi gitu kan, meminta izin ke pemilik yang baru. Pemilik yang baru rupanya mau bekerja sama. Mereka memperbolehkan polisi untuk menggeledah rumahnya. Ternyata di rumah itu ada ruang bawah tanah. Dan memang anjing pelacak ini langsung menuju ke ruang bawah tanah di rumah itu. Mereka menggeledah nih, polisi semua set. Sayangnya sama sekali tidak ditemukan bukti akan keberadaan dari Maura pernah di bawah tanah itu. Jadi kalau 15 tahun misalnya bener si Maura pernah di bawah tanah itu kan, barang-barang buktinya ya udah dihilang-hilangin, ya udah dibakar, ya udah dikubur, ya udah telat banget bos. 15 tahun udah lama banget. Wajar kalau polisi nggak nemukan apa-apa di situ. Dan setelah itu adalah petunjuk terakhir. Sampai saat ini tahun 2021 sampai detik ini sama sekali tidak ada petunjuk baru tentang hilangnya si Maura ini. Itulah tadi kisah tentang Maura Murray, seorang gadis yang hilang secara misterius. Nah, kalau menurut gue guys ya, si Maura ini hilang bukan karena kabur. Pertama tuh, karena dia tidak punya masalah dengan siapapun. Sama keluarga baik-baik, sama pacar baik-baik, sama teman juga hubungannya pada baik-baik. Kedua, dia tidak mungkin tersesat di hutan kemudian dimakan binatang atau dia meninggal karena kedinginan itu nggak mungkin. Karena hal itu sangat mudah untuk dicari anjing pelacak. Anjing pelacak kan penciumannya luar biasa. Mereka pasti dengan mudah dapat menemukan. Kecurigaan gua adalah yang ketiga. Si Maura ini diculik. Dan diculik dia dibawa ke rumah itu. Karena anjing pelacak guys sudah menunjukkan bahwa Maura itu ke rumah penduduk itu gitu. Cuman karena bodohnya mungkin bukan bodoh sih polisi, tapi terbentur oleh aturan yang ada di Amerika saat itu ya. Si penduduk berhak menolak apabila ada petugas hukum yang menyelidiki tempatnya. Bisa jadi begitu kan. Makanya yang ketiga ini adalah kemungkinan yang terkuat kalau menurut gue. Mungkin segitu dulu kisah untuk kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian saja. Terima kasih. Thank you and see you. Lalu ada laporan lagi yang lalu doang gitu, bukan mereka pelakunya. Nggak ada masalah itu, bisa jadi dia